Halo Sobat Binus, dimanapun kalian berada. Jadi kembali lagi bersama saya Pak Ferry. Ya, jadi pasti ada sesuatu hal yang baru yang akan kita share ke teman-teman. Jadi sekarang ini kita ada talkshow di Phoenix Radio. Jadi pasti kalian sudah pernah dengar Phoenix Radio, ya pasti teman-teman yang sudah sering dengar. Di sini ini tempat suasana studio 4-nya. Jadi bisa dilihat bukan hanya suara-suara penyiar yang keren-keren ya, tapi lokasinya, ruangannya juga keren. Ya saya rasa nyaman di sini ya. Jadi sebentar lagi kita akan talk show terkait dengan informasi Stikes Binusada Bali. Jadi kurang lebih suasananya bisa dilihat seperti ini, keren banget. Jadi nanti teman-teman bisa tetap atau dengar saja di Phoenix Radio terkait dengan informasi terbaru yang akan kami share tentang Stikes Binusada Bali, terkait akreditasi, terkait dengan sistem pembelajaran, terkait dengan beasiswa ataupun promosi. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi nanti. Dikirimin apa ya gue kesini ya? Pasti dikirimin seseorang yang sudah dibilang besties dan memang sering banget berkunjung ke Phoenix Radio Bali. Hari bisa apa ya? Bisa bercengkrama lagi kalau bahasa saya. Siap. Apa kabar Pak? Oke, kabarnya luar biasa. Sehat ya? Sehat. Gimana kabarnya kita? Saya sehat sekali Pak. Sehat. Tapi sebelumnya Iya. kita kasih tahu Phoenix dulu. Saya ngobrol dengan Bapak siapa? Besties kalau nggak kenalan sama di on air, kan nggak enak. Benar-benar. Ya, jadi untuk Firners dimanapun kalian berada, saya di Stikes Binusada Bali biasa dipanggil Pak Ferry. Jadi kalau sering dosen atau mahasiswanya sering manggilnya Pak Ferry. Oh gitu. Betul nggak yang itu ya Pak ya, juara satu AFI zaman dulu? Oh iya. Oh, katanya sih mirip-mirip. Oh waduh, berarti bisa nyanyi nih Pak. Dikit-dikit bisa. Iya. Dikit-dikit. Oke, kita akan ngomongin tentang nyanyi atau apa? Kita akan ngomongin tentang Stikes Binusada. Benar. Ini sekarang sudah banyak yang akan mencari atau anak-anak kelas 3 SMA, SMK yang memang sudah lulusan ya Pak. Benar. Dan sekarang sudah lagi membidik akan mencari mau ngampusnya mau kemana, mau kuliahnya kemana. Benar. Dan kalau memang bisa jadi menjadi seorang perawat, menjadi seorang bidan juga, di sini tempatnya pas ya Pak ya. Sangat pas sekali. Langsung ngeklik di hati gitu ya. Klik. Jadi memang menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang bingung kuliah, silakan untuk bergabung di Stikes Binusada Bali. Nah itu dia Pak, mungkin bisa dikasih tahu dulu sebelum kita ngobrolin tentang jalur segala macamnya. Stikes Binusada Bali mungkin profilnya dulu lah, kita jelasin dulu ke Phoenix gitu ya. Benar. Siapa tahu ada yang memang baru denger atau mungkin dari luar kota Denpasar, mereka lagi streaming juga sekarang gitu. Benar. Dengerin pengen tahu apa sih Stikes Binusada Bali. Benar ya. Jadi dimanapun dengan berada, jadi baru bagi yang baru pertama kali mendengar tentang Stikes Binusada Bali. Jadi Stikes Binusada Bali memang sekolah tinggi kesehatan yang kembali lagi tadi kalau kesehatan, jadi memang bergerak di bidang kesehatan. Di mana program studinya di sana itu ada S1 kebidanan dan juga profesi bidan, dan yang kedua adalah S1 keperawatan dan profesi perawat. Jadi memang untuk keperawatan dan kebidanan secara khusus, kurang lebih seperti itu. Jadi kami berada di Kabupaten Badung, jadi dan kami satu-satunya sekolah tinggi ilmu kesehatan yang di bawah Kabupaten Badung. Jadi ada di wilayah Kabupaten Badung. Oke. Berarti buat kamu yang memang sudah membidik dari awal gue pengen jadi seorang bidan, gue Ya, jadi atau perawat. Ya. Di sini bisa nih, berarti hari ini dengerin infonya secara lengkap, Benar. Harus lengkap. Harus kita beritahukan secara lengkap. Pak, kalau ngomongin tentang perkuliahan, apalagi perkuliahannya yang zaman sekarang gitu ya, Pak, ya. Zaman pandemi. Iya betul. Jadinya perkuliahannya Seperti apa sih? Betul. Apakah online atau kan bagaimana? Karena kan kalau berhubungan dengan bidan dan perawat itu ada Prakteknya benar-benar. Jadi buat binus dimanapun kalian berada, jadi nggak usah khawatir. Memang di masa pandemi ini kita dituntut untuk kuliah secara online karena untuk menekan angka COVID yang terus meningkat. Walaupun sekarang sudah semakin menurun, jadi kita udah terus berdoa supaya pemulihan itu semakin terus lebih baik. Tetapi juga karena tadi di awal bahwa kita ini bukan cuma
mendidik menjadi seorang perawat yang mengerti saja tentang knowledge atau ilmu, tetapi mereka harus praktek di lapangan itu kan ngerti. Ya kalau online saja kan juga agak sulit ya kan, nanti disuruh suntik malah suruh menghayal lagi, itu kan juga berat juga, nggak bisa. Jadi memang salah satu kelebihan ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari Stikes Binusada Bali. Jadi kita mengkombinasi sistem pembelajaran yang benar-benar sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi kemarin saya sempat wawancara dengan calon mahasiswa baru. Kenapa kamu memilih Stikes Binusada Bali? Karena ternyata mereka dengar informasi itu dan itu memang benar. Jadi mereka dengar kalau di Stikes Binusada Bali sistem pembelajaran itu walaupun pembelajaran secara umum adalah secara online, tetapi juga ketika mereka nanti ada praktek, ya praktek itu walaupun di kampus itu tetap diadakan dengan tetap protokol kesehatan yang ketat, pembatasan jarak dan juga orang dan juga alat-alat protokol yang benar-benar kita sudah jaga, dan juga kita Stikes yang profesional kemarin ataupun mahasiswa reguler kemarin itu tetap melakukan praktek lapangan di rumah sakit. Gitu. Ya jadi tetap melakukan, makanya ada beberapa sekolah yang bisa ya Stikesnya masih bisa ada praktek ya. gitu. Jadi mereka yang ada yang nurse kita sempat pertama nanti cuma teori tok, ternyata ada juga yang tidak sempat ikut. Itu menyesal karena memang di Stikes Binusada Bali tetap mengadakan praktek, jadi mahasiswa secara skill ya. Itu secara skill mereka juga dapat. Jadi kita mengkomodasi antara tetap prakteknya tetap dapat, online juga dapat, kegiatan di kampus juga terkait dengan praktek di lab juga tetap dijalankan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu dia, jadi tidak usah khawatir buat kamu yang ngerasa nanti kalau misalnya kuliah kesehatan gitu, jadi langsung online aja. Itu ntar nyuntiknya gimana, pasti infusnya gimana gitu ya Pak ya. Oke, jadi jangan khawatir soal sistem pembelajaran. Baiklah, sistem pembelajarannya udah oke, udah bisa dijalankan meskipun di masa pandemi ini. Terus kalau ngomongin tentang gedung pasti ya Pak ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di Stikes Binusada Bali. Ini nih biasanya pada pengen tahu nih ada apa aja sih? Ada apa aja. Jadi di masa COVID atau pandemi ini kita juga tetap walaupun kita tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga lingkungan yang kondusif. Jadi walaupun mahasiswa tidak ada, kita tetap terus melakukan suatu pembersihan, melakukan disinfektan, termasuk juga ngecat pembaruan ngecat yang baru, ya kan. Jadi ada hal yang baru, kayak contoh sekarang beberapa ruang itu kita sudah modifikasi lebih baik lagi. Jadi termasuk juga ada ruang podcast yang luar biasa ya. Jadi ada ruang-ruang yang benar-benar di Stikes Binusada Bali walaupun di tengah pandemi kita sedang memperbarui terus, memperbaiki yang kerusakan dan sebagainya. Ikuti zaman sekarang banget ya, sampai Benar. ada ruang podcast ya. Jadi anak-anak muda banget. Itu dia makanya. Mengikuti anak muda banget. Oke, berarti memang sangat anak muda banget seperti yang bilang oleh Pak Ferry. Itu artinya kamu yang ngerasa selain tidak cuma masalah kesehatan atau pelajaran yang dipikirkan, tapi ternyata untuk ruang-ruang segi lain juga ada harus diperhatikan. Jadi di perawat itu harus benar-benar menguasai teknik komunikasi. Jadi walaupun mereka bisa nyuntik dan sebagainya, tetapi ada yang pengen jadi MC atau pengen jadi penyiar juga seperti Kato bikin. Ini juga di situ lah wadah untuk mereka belajar menjadi seorang MC ataupun bisa jadi pembicara dan sebagainya. Di ruang podcast itu nanti mereka untuk hobi mereka ya. Untuk hobi mereka, jadi mereka bisa belajar lah. Wah, susah juga, saya sayang aja banyak. Tapi tidak apa-apa, itu kan hobi masing-masing punya ya. Selain ada ruang podcast, mungkin ada yang punya hobi-hobi lain, mungkin ada yang musik, ada musik ya. Ya. Jadi di ruang musik juga di sana ada. Jadi di lobby itu teman-teman yang pengen suka musik itu bisa ada alat-alat musik yang akustik. Jadi di sana ada keyboard, ada alat musik akustik, gitar akustik. Jadi ada memang panggung khusus untuk teman-teman yang udah belajar penat, pengen menghibur teman-teman, silakan nyanyi ya. Jadi sudah ada ruang untuk seperti itu. Ada ya teman-teman yang pengen nari, ada memang tempat untuk khusus untuk mereka nari. Jadi benar-benar bisa melakukan aktivitas yang mereka sukai ya, ekstrakurikuler yang benar-benar didukung oleh Stikes Binusada Bali. Bukan cuma sekedar menjadi seorang perawat, tetapi di luar daripada itu minat mereka, bakat mereka juga harus kita kembangkan. Oke, ekstrakurikuler checklist ada, tenang saja. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang gedungnya sudah,
terus kemudian tentang sedikit Nusa Dua Bali itu seperti apa juga sudah. Berarti sekarang adalah persiapan pengen kuliah ke sana. Sekarang ini sudah masuk di pendaftaran untuk kan biasa ada berbagai macam jalur kalau belum masuk kuliah sekarang ya. Kalau di sini Nusa Dua Bali sendiri sekarang udah masuk jalur apa? Sekarang jalur umum. Jadi kemarin memang jalur PMDK. Jadi memang jalur untuk minat dan kemampuan untuk rapot. Sekarang karena sudah, jadi sekarang lebih ke jalur umum. Tetapi jangan khawatir buat teman-teman semuanya, walaupun jalur umum, tetapi masih ada program-program promo yang tetap kami jalankan. Promo di sini artinya mendukung teman-teman mungkin kesulitan dalam pembiayaan. Jadi di sini sedikit Nusa Dua Bali bahwa kita tahu bahwa banyak teman-teman yang pengen kuliah, tetapi dengan keadaan seperti ini, ekonomi seperti ini, pengen supaya mundur aja deh, nanti aja. Jangan, ya kan? Di masa-masa sulit ini seperti inilah, ayo kita persiapkan diri tetap untuk biaya di sini Nusa Dua Bali itu jangan khawatir, karena nanti ada potongan uang seragam sebesar 2.800.000 dan apabila pembayaran di awal juga tidak harus langsung 2 juta atau 10 juta, 15 juta. Pembayaran di awal cukup membayar cicilan pertama uang gedung saja dengan jadi cukup membayar cicilan uang gedung pertama dengan uang PPS itu teman-teman sudah bisa bergabung di Sri Nusa Dua Bali. Lalu nanti selanjutnya gimana? Pembiayaannya kalau tidak bayar nanti UTS tetap. Jadi walaupun kalau teman-teman belum ada uang masih bisa untuk dapat dispensasi. Jadi penundaan pembayaran, tetapi memang ada persetujuan dari benar-benar dari orang tua. Jadi orang tua memang ada masalah, ada kendala biaya, itu bisa kami beri keringanan. Jadi tetap ikut ujian, tetap ikut praktek dengan biaya berapapun yang mereka punya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tidak dipaksa. Yang penting mimpi mereka menjadi seorang tenaga kesehatan, itu yang paling penting ya. Kami pengen supaya mereka tetap menjadi seorang tenaga kesehatan, tetap mempunyai mimpi di masa pandemi ini. Fleksibel sekali ya. Fleksibel dalam pembiayaan. Iya betul sangat membantu sekali. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang kita akan ngobrol